tangan adalah yang pertama kali meraih apapun di dunia ini. Mungkin sopir entah apa yang memang harus melakukan sesuatu yang lebih keras, otomatis garis tangan juga akan semakin tertutup garis lembutnya itu. Selawi dalam bahasa Jawa maknanya senenge lanang wedo. Pikiran, batin dan syahwat. Bagusnya dia akan menjadi kuat secara psikologis dalam apa yang dilakukan, kemungkinan lebih fokus. Kalau dia punya 3 garis mayor itu nilainya A. Kalian kan juga ada tuh ini garis-garis di kaki ini. Action. Action ya Gi? Sudah. Oke, ini kita mau bikin konten pertama ini kayaknya. Nggak tahu ini pertama akan menjadi terakhir atau akan berlanjut ya. Kita akan bahas soal meramal melalui garis tangan. Kita di sini ditemani oleh narasumber yang sudah banyak, ya mungkin udah ribuan tangan dibaca. Apa yang dibaca itu tepat, ada ya kadang meleset sedikit gitu, tapi banyak tepatnya. Kenapa harus tangan membacanya itu? Kenapa nggak garis leher begitu? Kenapa membaca masa depan gitu, atau apa yang dipikirkan orang hari ini, apa yang terjadi dalam perasaannya, pikirannya, gitu, batinnya, kenapa itu di tangan? Kenapa tidak di garis-garis yang lain? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari situ. Ya kalau boleh saya ngomong ya, sebenarnya bukan saya membaca ansik itu enggak. Cuma selama ini kan orang ketika membaca rajah tangan atau apa ini kan dimaknai banyak hal. Ya jangan dikatakan ramalan ansik enggak. Tetapi ini hanya guratan-guratan yang bisa diwacanakan bahwa ada guratan di tubuh itu, salah satu yang paling luar itu adalah guratan yang ada di apa ini, telapak tangan. Nah ini kenapa demikian? Karena kegiatan kita sehari-hari ini selalu menggunakan telapak tangan sebagai pegangan pertama. Ini kenapa ini harus, kenapa kok yang dibaca tidak misalnya ada, memang ada titik muka. Kalau di Primbon Jawa itu ada katuranggan, bentuk tubuh, bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk muka, semua itu bisa. Ini kalian kan juga ada tuh ini garis-garis di kaki ini. Nah, selama ini di kaki juga ada, tapi biasanya kalau maaf ya, saya kan hanya membaca primbon aja, kayak di Bekti Jamal atau apa, buku-buku klasik itu, yang banyak diulah itu memang yang di telapak tangan. Gitu. Kenapa di telapak tangan? Di buku primbon Jawa ya, ya jangan dikatakan saya seorang peramal, tapi memang saya sudah lama banyak memegang tangan orang karena hal-hal kayak gini. Ini ada beberapa garis yang katakanlah di primbon itu, oh ini garis berkaitan dengan, ya kita bagi 4 elemen penting itu. Itu garis yang berkaitan dengan daya tahan tubuh, kesehatan, garis yang berkaitan dengan pikiran, ya kan? Kemudian garis yang berkaitan dengan perasaan, terus garis yang berkaitan dengan keberuntungan. Nah ini yang ya inilah yang sering orang bertanya ke saya, gimana, apakah ini menarik apa enggak, beruntung apa enggak, begini. Lah ini sebenarnya saya hanya mencoba melihat sesuai dengan buku yang pernah saya baca. Misalnya gitulah. Buku itu ada panduan yang sangat jelas di situ. Ya kita jangan percaya seperti keyakinan agama enggak. Ini wacana bagi dalam diskusi yang namanya prediksi. Ya, berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan mungkin masa lalunya atau apa gitu. Jadi kenapa tangan didahulukan? Karena memang selama ini kalau saya baca di buku-buku itu bahwa tangan adalah yang pertama kali meraih apapun di dunia ini. Sehingga dari tangan itulah nanti kita bisa membaca berbagai elemen yang memungkinkan apakah seseorang itu maaf ya, hidupnya lebih beruntung, yang lain apa sial atau apa. Lah ini kita tidak bisa melebarkan sedemikian rupa. Yang bisa kita hanya mencoba membaca yang ada itu. Kalau sudah itu kan ya maaf, itu urusan Tuhan ya. Ini hanya sebatas itu. Jadi alasan saintifiknya belum teruji betul sebenarnya ya.
Kalau kita melihat data yang ada sekarang ini dengan tambahnya berbagai perbendaharaan keilmuan yang orang mencoba, kalau orang Jawa bilang otak-atik gaduk ya, digaduk-gaduk ini di otak-atik. Ini sebenarnya apakah itu sudah masuk ke saintifik atau belum? Kami kira itu nanti bisa ditelusuri lebih lanjut. Kenapa? Kalau kita melihat seseorang yang dianggap ningrat, seseorang yang dianggap hidupnya itu spesial, lebih baik, lebih apalah gitulah dalam konteks ini, tentu tangannya akan mesti lebih halus. Ini secara keilmuan. Sedangkan kalau orang-orang yang hidupnya keras, tangannya tentu kasar dalam bahasa ini gitu loh. Kenapa itu? Kayak saya katakan, orang yang memiliki kehidupan lebih baik atau orang yang tentu saja tangan guratannya itu lebih halus. Ini masuk akal maksud saya. Tetapi untuk teman-teman yang hidupnya itu keras, banyak berpegangan dengan hal-hal yang sifatnya peralatan yang keras, misalnya cangkul, mungkin sopir entah apa yang memang harus melakukan sesuatu yang lebih keras, otomatis garis tangan juga akan semakin tertutup garis lembutnya itu. Kita akan membacanya tidak semakin utuh sebagaimana tangan yang memang lebih halus. Nah, dalam konteks ini menurut saya ya masuk akal. Menurut saya orang dibaca tangannya ini rata-rata mulai umur 17. Kenapa? Karena pada umur 17 ini seseorang tuh sudah mulai ada kerumitan dalam dirinya. Ini kalau kita kaitkan dengan tembang-tembang Jawa, Mojopat itu kan ada pertama mijil, yang kedua itu Mas Kumambang, emas yang dilelo-lelo lidung itu kan anak-anak. Yang ketiga itu kinanti. Anak kecil umur 5-6 tahun kan harus ditemani, bahaya kan dah. Ini. Nah, sedangkan yang selanjutnya remaja itu sinom. Nah, sinom ini kan kalau kita di pohon asam itu kan kecut. Sinom itu punya warna rasa yang asam. Maknanya apa? Anak-anak pada umur antara 15 sampai 17 ini mulai asam dirinya. Mulai kecut, mulai menanyakan banyak hal. Misalnya di satu sisi dia mulai akan mencari posisi. Saya itu bisa apa di pertemanan, saya bisa apa di lingkungan, saya kira-kira akan kemana, macam-macam. Makanya saya katakan mulai asam dalam dirinya. Sehingga bisa diramal itu, bisa diprediksi maksudnya. Kenapa? Karena dia mulai hidupnya itu ada kerumitan. Itu pertama diprediksi umur sekian. Kemudian pada tahapan selanjutnya ini pada umur kira-kira 28 sebenarnya. Umur itu matang dikatakan. Ya, matang karena umur 28 itu kalau kita lihat dalam bahasa Jawa, kata kur ini kan punya kaitan dengan otak-atik gaduknya kursi. Selikur seneng lingguh kursi. Nah, misalnya ngono. Ngopo sing selawe ora 25 misalnya. Soalnya ngene, sing selawe yang 25 itu kan selawe. Dalam bahasa Jawa maknanya senenge lanang wedok. Nah, jadi umur sakmono iku biasane sing lanang ya wis seneng wedok, sing wedok ya wis seneng lanang. Lah, umur 28 ngopo iso diwaca? Senenge iki kepriye? Bagaimana senangnya ini? Apakah cintanya itu oke punya, cintanya itu kandas, macam-macam. Nah itu. Kemudian dibaca lagi pada umur 37. Nah, kenapa 37? Karena kalau 37 ini adalah umur orang mau mundur juga sudah jauh, mau maju juga sudah cukup jauh. Itu, 37. Sehingga pada masa ini, seseorang ini yang misalnya hidup bekerja, dia sudah sangat sibuk dengan apakah saya nanti karir saya seperti apa. Misalnya di PNS, di ASN sekarang, atau di tentara umur segini kan dia sudah mulai berkarir. Nanti apakah saya akan punya karir yang bagus, apa tidak. Ilah ini makanya sering diprediksi lewat tangan yang punya. Ini. Kemudian naik selanjutnya pada umur yaitu 46. Nih. Itu rentangnya berarti berapa tahun? Ini enggak bisa enggak konstan. Oh, enggak konstan. Kan semakin pendek. Semakin pendek.
semakin pendek. Ini. Jadi pada umur 46 ini seseorang ini sudah kelihatan yang rumah tangga normal tentu dia sudah punya rumah, anaknya sudah mulai merepotkan orang tua, ya kan? Yang sekolah memerlukan uang banyak macam-macam, kepentingannya ada di situ. Ini pada umur 46. Dan yang terakhir yaitu umur 55. Kalau kita hitung seseorang sudah umur 55 ini dari konten saya katakan tadi di dunia prediksi raja tangan atau palmistry atau bekti jama di buku-buku Primbon Jawa ini, pada umur segini orang sudah selesai. Apakah dia itu seandainya jadi dosen, seperti apa ilmunya? Seandainya dia jadi orang tua, sudah anaknya sudah kuliah, sudah ini. Dan mungkin juga ada yang sudah menikahkan anaknya. Ini. Bahkan maaf untuk wanita kan sudah tidak akan punya anak umur segitu. Nah, ini. Ya kan makanya saya katakan di dunia prediksi ramal-meramal palmistry menghitung ini lebih pada konsep itu tadi. Nah, pada terakhir biasanya titik 55 itu dianggap sudah titik terakhir untuk meramal apa ya ini di telapak tangan seseorang. Ini yang kita paham. Berarti kalau begitu kan garis-garis yang ada di tangan itu terus mengalami perubahan. Meskipun secara mungkin kita nggak akan bisa detail melihat itu dari hari ke harinya, tapi setiap hari itu pasti ada perubahan atau tidak? Terus sampai kapan itu? Terakhir apakah tadi di umur 55 itu garis sudah tidak mungkin lagi berubah? Gitu. Ya dalam prediksi kalau yang buku-buku saya baca bahwa pada umur yang terakhir katanya diramal atau diprediksi pada umur 55 ini setiap tambahnya tahun, kalau kita ngomong biologis manusia ini kan semakin tua karena kita dibakar oleh oksigen kita kan. Kita menghirup oksigen, membakar apa yang ada di dalam diri kita, semakin lama kan semakin tua, sehingga perlahan pasti. Kenapa ini saya katakan perubahan ini pasti? Karena itu juga erat kaitannya dengan perilaku kita. Satu, kemudian kegiatan kita, spiritual kita, pekerjaan kita, norma-norma yang kita yakini. Semua ini akan membekas. Karena apa? Karena tangan tadi, sentuhan kita tentu akan ini. Ya maaf, dengan teman-teman yang misalnya muslim, dia sering berwudu misalnya, otomatis ini akan bersih. Satu. Kedua, dia sering mendapat tekanan ini, otomatis ini semakin otot yang ada di sini juga akan berubah. Ini contohnya. Banyak hal. Makanya saya katakan, ya apa itu otak-atik Jawanya seperti itu. Jadi semakin hari, apakah itu dikaji secara ilmiah, benar-benar ilmiah seperti kita lihat dalam konteks keilmuan sekarang, yang jelas semua yang kita lakukan dengan hari ini, tangan ini selalu akan menjadi yang terdepan. Ini makanya saya katakan sering di dalam kitab-kitab klasik atau buku-buku kuno itu diceritakan bahwa karena pegangan-pegangan kita yang lama ini berpengaruh juga terhadap semua otot, saraf, sehingga membentuk guratan yang sudah ada itu semakin terbentuk semakin tidak. Mungkin untuk teman-teman seniman yang kebetulan pengendang, tentu otomatis karena dipukulkan keras, ya ini akan semakin ini. Yang ini otomatis semakin garis-garis lembutnya itu semakin hilang. Dia semakin tegas. Karena semakin tegas biasanya garis-garis besarnya akan semakin kelihatan dengan bagus. Nah, itu contohnya. Banyak hal lah, banyak hal. Demikian juga mungkin untuk seorang ulama, misalnya seorang kiai yang di pondok pesantren mendapat posisi sebagai begitu tingginya, ya ini sangat halus. Ini kita bisa memprediksi dengan sedemikian lembutnya. Itu contohnya. Terus kemudian kita langsung ke apa itu Pak, membahas garis-garis itu ya. Saya dengar garis-garis ini ada istilahnya ya. Di luar tadi misalnya ada garis keberuntungan, garis apalagi tadi ketahanan tubuh, garis perasaan dan sebagainya. Dibilang juga garis itu ada garis mayor dan minor. Nah itu maksudnya apa?
Mana Ya. yang mayor dan seperti apa yang minor? Ya, ini kalau dicontohkan, garis mayor itu adalah garis yang kelihatan umum. Oh, yang paling kelihatan. Ya, paling kelihatan umum Paling ini ya. kelihatan jelas. Seperti kelihatan jelas ini orang sering, ini kan bahasa-bahasa rodok ngulan ya. Basa-basa kebarat-baratan ini. Nah, ini sebagai misalnya contoh di sini. Nah, ini garis yang malang melintang kelihatan besar inilah yang disebut garis mayor. Garis yang ini sangat umum. Dan disepakati bersama oleh teman-teman yang dalam buku klasik yang diprediksi ini berapa standarnya seseorang punya garis mayor. Berapa standarnya? Itu ada. Gitu. Kemudian ini, nah itu tadi contoh Sebelum- itu sebelum. Nah, ini bagus sekali. Misalnya garis minornya kelihatan banyak sekali. Nah ini, Oh, kelihatan. nah ini kan kelihatan garis minornya banyak sekali lah. Ini setiap garis minor ini setiap tangan tidak sama. Bahkan garis mayor pun setiap tangan walaupun bentuknya Di sama, seluruh dunia. seluruh dunia tidak ada orang yang garisnya sama. Oh, berarti kayak sidik jari ya? Ya makanya kan sidik jari termasuk bagian dari ini kan. Hmm. Sidik jari itu kan diambil Garis karena minor. bagian daripada ya termasuk ini tadi saya bilang di tangan itu guratan tangan itu tadi. Ini. Terus secara arti mayor itu dia membicarakan sebagai tanda apa? Kalau minor itu menandakan apa? Kalau mayor, ini umum garis mayor ini juga menandakan ini. Kan jadi urut dari atas ke bawah. Seperti dalam tubuh kita. Garis yang atas ini banyak membicarakan berkaitan dengan misalnya isi pikiran, ya kan? Terus berbagai hal yang berkaitan dengan otak. Garis yang tengah itu berkaitan dengan garis kadang perasaan. Dan naluri perasaan. Terus maaf, garis-garis yang bawah katanya di ibu jari di hal-hal kayak gini ini erat kaitannya maaf dengan kapasitas yang berkaitan dengan kemampuan seksual misalnya gitu. Itu ada juga. Wah, Sampai ke sana, sampai ke sana. Menarik. Berarti coba ini kita apa ya? Kita bicara dulu garis mayor kayaknya. Mayor. Iya. Ya, garis mayor dulu. Ada berapa garis mayor dan masing-masingnya itu memiliki makna yang seperti apa? Kalau saya lihat di depan ini paling tidak itu 1, 2, 3, 4, 5 lah, 5. Itu 5, ada 5 garis mayor, garis yang mencoba memahami perasaan. Bisa langsung ditunjuk nggak? Kayaknya lebih. Nah ya, kalau contoh ya, kalau ini jam terbang membaca, kalau seperti ini ya. Ini saya katakan tadi garis yang berkaitan dengan, wah ya kayak gini. Ya. Nah ini ya, ini survival tadi, survival. Sebenarnya ini tidak hanya garis mas ya. Nek kalau kita lihat di ala barat, ini semua ini bahkan dimaknai gunung. Ada gunung ini, ada itu. Saya tidak akan menerangkan itu. Saya lebih dulu ke yang Jawa tadi yang saya pahami. Ini misalnya ini, nah ini bagus. Nah. Ganti TV. Jangan diganti TV-nya. Nah, ini ya. Ini misalnya ini sudah bagus. Ini dari daya tahan. Ini terus kemudian garis. Kalau saya nih, garis pikiran lewat ini kalau saya. Ini sudah nutup. Maksudnya apa? Kemungkinan dia bisa mampu menahan dirinya dengan lingkungan yang seperti apa. Ini. Karena ini sudah menutup garisnya. Tapi yang belum kelihatan adalah secara pemikiran dia masih mencari. Karena masih banyak guratan yang tidak menandakan fokus bahwa dia belum berpikir utuh kemana saya ini. Ini belum kelihatan. Ya masih galau lah. Sedangkan kalau garis cintanya bagus ini. Itu garis cinta. Ya tapi dia awal mudanya masih banyak pertentangan cinta yang sangat hebat. Kalau dalam konteks ini kan ini ada tanda-tanda yang dia pernah patah hati luar biasa. Ini ada. Nah ini naik misalnya. Lah ini cita-cita terbaik adalah garis ini adalah transparansi sampai ke sana, nanti ke sana, sini banyak hal dan itu ini garis yang sudah cukup seseorang ini hidupnya cukup beruntung dari kecil sampai sekarang. Ini sampai sekarang juga. Garis keberuntungan itu yang sebelah mana?
Ini yang penting. Ini harus keluar. Ini kalau konsep primbon loh ya. Kalau seseorang punya garis ini naik ke atas bagus, berarti dalam hidupnya dia banyak disamperi oleh keberuntungan. Tangannya siapa itu, Rek? Tanganku. Ini tangannya Misalnya gitu. bukan. Koncoku. Iya tadi. Iya. Iki aku sing ngirim. Oh, alah, mbok sapa iku? Nah, Iya, anu. ya ini banyak ya. Yang jelas, Saran, Mak. Sarannya apa, Mak? ya sarannya ini harus punya fokus yang jelas. Karena maaf ya dalam konteks memprediksi atau ramah-ramah ini seseorang tuh yang diperhitungkan 3 elemen penting. Pikiran, yaitu pikiran, batin dan sahabat. Nah, itu yang paling penting. 3 unsur kehidupan. Ya, dia punya potensi di satu sisi keberuntungan yang sangat hebat tadi. Ini ada garis yang ini yang kayak rantai ya. Ini harus dihilangkan dalam konsep karena ini pengganggu. Kalau kita lihat sebagai palmistry atau bekti jamal ini buku-buku primbon Jawa ngono, ini seharusnya tidak ada. Harus sungai itu harus lurus gitu. Aliran sungai itu harus lurus, batu-batunya itu harus dihilangkan. Ini ke arah demian, nah, kalau bahasa orang-orang asing bilang, ini lek wong Jawa Raja Palang ini kan mau ke sana, kan nyambungkan ini. Nah ini bagus, juga kurang bagus. Bagusnya dia akan menjadi kuat secara psikologis karena pikiran dan batinnya jadi satu kesatuan. Tetapi kurang bagusnya kalau ini dengan ini menyatu, itu kata orang kurang mampu memilah hal-hal yang seharusnya. Misalnya apakah ini di pikiran, apakah ini memainkan perasaan, apakah ini murni rasionalisme, itu kurang. Tapi hidupnya akan menyeluruh orang seperti ini. Raja Palang. Jadi menyeluruh, dia hidup itu total. Biasanya semangat hidupnya tinggi, belajarnya tinggi. Ini bagus. Garis yang bagus, termasuk garis yang bagus. Ini garis yang bagus. Ini garis yang bagus. Daya tahannya bagus. Cuma cobanya besar kalau lihat ini. Pikirannya ini. Ini garis yang cukup tegas sekali. Ini seseorang yang punya prinsip hidup sangat kuat. Nah, ini dia sangat tegas garisnya ini. Tidak ada, dia fokus dalam apa yang dilakukan, kemungkinan lebih fokus. Cuma sayangnya dalam konsep garis pemikiran dia mencoba memframe dirinya itu aku ki ngene iki gitu. Saya seperti ini. Lah ini seharusnya dibongkar. Kalau ini dibongkar dia lebih luas lagi. Harusnya. Dibongkar. Jangan di-frame seperti itu. Seperti ini. Jadi harus sudah dibongkar, saya harus pikiran lebih terbuka. Pikirannya harus lebih terbuka. Karena ini tertutup. Ini tertutup. Ada garis penutupnya. Buntu. Nah, ini jangan sampai, ini biarkan. Tapi untuk prinsip yang lain dia sudah bagus sekali. Kalau ini tadi garis mayornya bagus. Sayangnya garis mayornya tidak terpenuhi. Dia hanya punya 5 garis mayor. Paling tidak kurang 3. Kalau dia punya 3 garis mayor, itu nilainya A. Dia dalam langkah hidupnya sangat mudah. Tapi karena yang 3 belum ada, otomatis dia harus lebih keras dalam konteks memprediksi seperti ini. Ini harus lebih keras lagi karena dia sudah punya, dari sononya sudah punya keberuntungan yang bagus sekali. Bagus sekali. Ini kan dia punya garis mayor yang menandakan ini keberuntungan yang bagus. Tegak lurus ke garis 3 ini ya, bukan saya ini yang sampai ini. Ini kan kalau di dalam konsepnya kejawen, ini siji pasti, loro jodoh. Lah ini gimana ini? Ini siji pasti, loro jodoh, telu ngelmu, papat pangkat, 5 donya. Nah, bahwa orang yang paling diperhatikan adalah kematiannya sebenarnya. Orang beragama, orang berkeyakinan, kenapa ini ditandakan besar dan pendek? Orang sebenarnya tiap saat berpikir tentang kematiannya, walaupun pendek. Ini makanya besar, itu mendominasi kita. Kemudian siji pesti loro jodoh, tentang perjodohan, kenapa ditelunjuk? Karena istilahnya itulah jodoh saya kan gitu. Nah, itulah jodoh saya. Itu dia jodoh saya. Ini kenapa ditelunjuk? Iya, siji pesti ini loro jodoh kan.
Ya, menunjuk kan. Kalau tidak menunjuk kan tidak punya istri atau suami kan. Seseorang menunjuk, laki-laki menunjuk wanita kan sebagai istrinya kan laki-laki yang menunjukkan. Itu konsepnya itu siji pesti loro jodoh. Nah, telu ilmu relatif di tengah sulit. Ini tertinggi atau panjang. Yang jadi tengah apa, Pak? Ini ilmu ya, siji pesti kematian, loro jodoh perjodohan, telu ilmu tentang ilmu, papat pangkat tentang dapat pangkat enggak, dan 5 dunia punya harta pendak. Jadi itu. Ternyata sebenarnya pikiran kita terhadap harta itu malah di kelingking kecil. Lebih tinggi kita di kematian. Ini sebenarnya, ini yang. Nah, makanya katakan 5 elemen ini kemudian orang kejawen otak-atik gathuk, siji pesti, loro jodoh, telu ilmu, papat pangkat, 5 dunya gitu. Itu otak-atik itu. Jadi ini elemen setiap orang. Kalau seseorang ini dari 5 elemen penting ini, mana yang paling dominan, ada tanda-tanda istimewa dalam konteks prediksi atau ramal, nanti mesti ada kelebihan dari 5 elemen. Bisa saja dia umurnya panjang. Bisa saja istrinya cantik atau kaya mungkin. Bisa saja ilmunya oke, pangkatnya tinggi, dunia materialnya banyak. Lah ini ada semua. Lah ini makanya saya katakan ada 18 elemen penting di dalam konteks ini. Ini yang mayor ya, yang mayor. Kalau minor banyak sekali. Kalau minor ini hanya bisa kalau tangan harus dipegang dan dilihat satu persatu. Bisa. Enggak bisa. Kalau minor itu enggak bisa. Ini tadi kan saya sudah ngomong tentang jumlah seharusnya dalam konteks prediksi. Ini ada keunggulan yang luar biasa terhadap nilai-nilai perasaan ini. Ini seseorang yang perasaannya sangat dalam. Kalau ini tentang pemikirannya, ini juga bagus, cuma ada keraguan pada sisi yang lain. Ada keraguan dalam sisi yang lain. Ini garis keberuntungannya belum kelihatan. Demikian juga daya tahan hidupnya kurang-kurang begitu terang, apakah ini gambarnya apa memang garisnya. Tapi ini sudah lumayan bagus karena paling tidak antara pikiran dan survival atau daya tahan hidupnya ini sudah kelihatan ada nyambung. Bisa nggak dijelaskan dulu kriteria ini garis, ini bagus, ini buruk itu seperti apa dulu? Kalau garis yang dianggap bagus, garis yang tidak terhalang, garis yang lurus halus, tidak terhalang itu bagus. Tapi garis yang seakan-akan banyak halangan itu tidak bagus, tidak bagus. Kalau di konsep primbon Jawa itu, makanya kan selembut mungkin tuh untuk menghilangkan supaya apa? Ya kayak sungai itu aliran, kalau konsep di Kejawen ya, di sungai itu adalah mencari air bening ya. Air yang jernih lah. Air jernih akan mengalir dari hulu sampai ke hilir apabila sungainya itu tidak banyak gangguan. Itu filsafatnya. Banyu bening. Banyunya bening, banyunya wening. Maksudnya pikiran seseorang yang ini jernih ya dengan sendirinya kalau di primbon itu dianggap dia akan jernih. Langsung baca tangan orang asli. Ini. Siapa? Monggo, Pak. Monggo. Ini jadi ada konsep. Langsung baca dari tangan. Ini secara langsung live. Langsung Pak Denny. Apa iki? Enggak tahu ya juga. Langsung tangan diwaca. Garis tangan secara live. Waduh, rusak. Satu kamera ke tangannya Pak Denny. Satu kamera terus langsung dibaca. Iya. Iki apa-apaan? Ini konten, Bos. Katanya gitu. Saya hanya membaca loh ya. Oh iya. Nah, ini di primbon dikatakan ini nanti bisa pegang uang besar. Woi. Kaya. Kalau kaya enggak, ada keraguan kuat. Apakah seseorang yang sangat mencintai istri, apakah seseorang yang cinta harta? Ini. Nah, ini kelihatan. Nah, ini.